Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di Al-Maidah ayat 20 sampai kepada ayat 26, 20 sampai 26, berarti ada 7 ayat. 7 ayat dari surat Al-Maidah ini bertutur atau berkisah tentang Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi dan rasul memimpin Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel dari rezim Fir'aun di Mesir. Dan cara menyelamatkannya adalah dengan meninggalkan negeri Mesir. Dan akhirnya mereka selamat dan Fir'aun serta bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah SWT di lautan. Oke, itu kisahnya. Nah, setelah mereka selamat dari rezim Fir'aun ini, Allah SWT kasih tugas, kasih misi kepada Bani Israel. Apa misinya? Misi yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah membebaskan Baitul Maqdis. Itu misi yang Allah berikan pada Bani Israel melalui Nabiullah Musa alaihissalam. Dan Allah Maha tahu bahwa Bani Israel sedang dalam posisi tidak memiliki persyaratan material apapun. Tidak memiliki, saya ulangi, tidak memiliki persyaratan material apapun untuk membebaskan Masjidil Aqsa selain tubuh mereka sendiri. Membebaskan Baitul Maqdis itu pada saat itu Baitul Maqdis dikuasai oleh bangsa lain. Dikuasai oleh bangsa lain ya. Tuntutan materialnya itu pertama ya, mereka harus pasukan terlatih. Pasukan apa? Terlatih, bahkan kalau perlu profesional yang sudah kaya dengan pengalaman. Nah, mereka boro-boro profesional, pengalaman sedikit pun tidak ada. Mereka adalah newcomer semuanya dalam urusan membebaskan Baitul Maqdis ini. Semuanya newcomer. Tidak ada yang punya background membebaskan satu kota dari cengkeraman dan kekuasaan bangsa asing. Ya. Satu. Kedua, mereka juga tidak mempunyai senjata. Membebaskan Baitul Maqdis itu kan berhadapan dengan kaum lain. Iya, kalau kaum lainnya mau pergi begitu, kalau nggak mau kan berarti harus menggunakan senjata. Nah, Bani Israel waktu itu tidak dalam posisi mempunyai senjata. Mereka juga tidak mempunyai anggaran. Mereka juga tidak mempunyai anggaran atau dana untuk membiayai operasi dan langkah-langkah pembebasan Baitul Maqdis. Jadi modalnya hanya benar-benar badan saja modalnya ini. Nah, Allah Maha tahu tentang keadaan itu. Karena Allah Maha tahu, maka perintah Allah kepada Bani Israel melalui lisan Nabi Musa alaihissalam adalah yang penting mereka ada nyali untuk masuk. Yang penting mereka ada nyali untuk masuk ke Al-Ardhul Muqaddasah. Makanya perintahnya adalah udkhulu al-ardhul muqaddasah. Silahkan kalian dengan badan kalian, dengan fisik kalian, dan modal badan itu saja, kalian melanjutkan perjalanan untuk memasuki al-ardhul muqaddasah, itu Baitul Maqdis. Oke, ini perintah Allah jelas, definitif ya, perintahnya cuma disuruh masuk, nggak pakai modal macam-macam, hanya nyali masuk saja. Nyali masuk saja. Dan nyali itu juga tidak besar. Ya. Tetapi sayangnya pada waktu itu Bani Israel memahami atau membaca atau menangkap perintah Allah itu dengan daya tangkapan atau dengan pemahaman yang berbeda. Mereka membayangkan mereka harus pasukan terlatih, punya pengalaman tempur, punya pengalaman berperang, punya senjata, dan punya anggaran yang cukup untuk memenangkan operasi-operasi pembebasan Baitul Maqdis itu. Karena bayangan mereka seperti itu, maka mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata mereka, qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, Nabi Musa, loh, Baitul Maqdis itu kan sedang didiami, kata mereka, oleh kaum yang jabbarin. Kaum yang secara fisik saja lebih gede daripada kita.
Mereka lebih gagah perkasa. Mereka pasukan terlatih. Mereka punya senjata. Mereka sudah punya track record bertempur berkali-kali dan memenangkan pertempuran itu. Dan yang penting lagi, mereka memiliki anggaran yang berlebih. Anggaran yang berlebih, modalnya gede. Mereka memiliki untuk bertahan di Baitul Maqdis. Jadi perintah Allah suruh masuk, modalnya cuma nyali. Bani Israel melihatnya secara materialistis, ya. Nah, di tengah suasana seperti itu, ada dua orang dari Bani Israel. Ada dua orang dari Bani Israel, dia mencoba mendukung atau menguatkan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, kata dua orang itu, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim udkhulu. Dia ingatkan lagi, perintahnya kan suruh masuk. Udkhulu alaihimul bab. Jadi karena perintahnya cuma disuruh masuk, kita masuk saja jalan kaki melalui pintu gerbangnya, kata dua orang ini. Dan jika kita ada nyali untuk masuk, hal-hal setelah atau di balik urusan masuk itu, apa yang akan terjadi di balik urusan masuk itu kita serahkan, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu, kalimat tawakal itu konteksnya di situ. Jadi mereka bertawakal dalam mengimplementasi dan menerapkan atau menjalankan perintah Allah yang urusannya menyangkut bukan urusan makan saja. Ini urusannya urusan nyawa dan terkait dengan nasib mereka dan nasib bangsa negara mereka. Nah, inilah konteks penggunaan tawakal yang di Al-Maidah ayat 23 ini. Jadi udahlah masuk saja. Masuk saja, ya kan? Nah, hal-hal yang akan terjadi nanti bagaimana nanti. Nah, yang bagaimana nanti atau nanti bagaimana itu kita serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan kepada Allah SWT. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, inilah makom tawakal para al-anbiya wal mursalin wa warasatuhum. Tentu makom inilah yang tertinggi, ya kan? Karena tidak hanya urusan perut saja, bukan hanya urusan perut. Oke. Nah, ada lagi Bapak Ibu ya, makom tawakal, tapi ini makomnya makom dalam tanda petik, tawakalnya juga dalam tanda petik. Makom tawakal dalam tanda petik. Ini lebih rendah daripada tawakalnya awam yang saya sebutkan tadi. Yaitu tawakalnya para pelaku dosa dan maksiat. Tawakalnya para pelaku dosa dan maksiat, naudzubillah min dzalik. Loh, orang maksiat, orang buat dosa apa ya tawakal? Iya, mereka tawakal juga. Umpamanya, ya, orang mau mencuri. Yang namanya aksi mencuri itu kan kita tidak tahu nanti akan berakibat apa aksi mencuri itu. Nah, maka kata pencuri itu dalam hatinya, udahlah, pasrah saja katanya ya. Pokoknya udah niat mencuri, hal-hal yang akan terjadi saat mencuri dan pasca mencuri, kita pasrah saja kata mereka. Nah, itu tawakalnya ahlul maksiat ya. Dan yang pencuri ini kan cuma contoh. Ya, ahlul maksiat itu banyak. Naudzubillah min dzalik, umpamanya orang yang berbuat zina, naudzubillah, itu juga begitu. Yang namanya zina itu kan nyuri-nyuri ya, nggak terbuka. Kalaupun dia gagah-gagahan merasa tidak nyuri-nyuri atau tidak sembunyi-sembunyi, ya dia pasti ada sesuatu yang disembunyikan dari pihak tertentu, ya kan? Nah, gitu-gitu kan berarti kan ada unsur gamblingnya di situ. Nah, kata pezina itu naudzubillah min dzalik, ya yang gambling begini kita pasrahkan atau kita serahkan kata mereka kepada Tuhan atau kepada yang Maha Kuasa. Nah, itu tawakalnya ahlul maksiat. Orang yang berjudi itu kan ya maksiat gitu ya.
Judi itu maksiat. Nah, ada orang itu ya, apalagi judi, namanya juga judi, gambling kan? Gambling. Ya dia tawakal, istilahnya bahasa kita pasrahkan atau kita serahkan urusan ini kepada, kalau bahasa dia, yang maha kuasa atau kepada Tuhan. Itu dalam tanda kutip makom juga, makom tawakal dalam tanda petik ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan antara yang paling rendah ini dengan yang paling tinggi tentu, dan tengah-tengah tadi ada makom-makom yang berbeda-beda levelnya. Nah, kalau kita ingin bertawakal seperti tawakalnya para nabi dan rasul, ya bukan sekedar tawakal urusan perut, ya kan? Tapi tawakal dalam tanda kutip, mohon maaf ya, gambling dalam urusan perjuangan. Apa iya nanti kalau kita berjuang, ya kan? Kita berjuang, nanti kita akan sukses. Kalau gagal bagaimana? Ya kalau cuma gagal, kalau mati bagaimana dalam perjuangan? Nah, yang gini-gini nih, yang tawakalnya para nabi dan rasul itu ya. Dulu mereka bisa mengalahkan semua ketakutan psikis dan spiritual mereka. Mereka percaya sepenuhnya kepada Allah SWT dan mereka jalankan perintah Allah itu. Gitu ya. Apalagi kata mereka ya, udah berjuang modalnya cuma badan doang, ya kan? Modal cuma badan doang. Zaman sekarang modal kok cuma badan doang. Memang sekarang kan wani piro. Semua judul itu adalah wani piro, ya kan? Memang punya duit berapa? Kantongmu tuh berapa kok kamu berani berjuang itu. Nah, gitu ya. Oleh karena itu dalam hal yang begini-begini, kalau kita ingin makom tawakal kita adalah makom para al-anbiya wal mursalin wa warasatuhum, ya pertama kita luruskan dan posisikan perjuangan kita itu agar posisi perjuangan kita itu betul-betul perjuangan li'la kalimatillah. Nah, setelah itu ya bagian dari sebab kausalitas sebisa mungkin kita penuhi. Contohnya Bani Israel tadi, kausalitasnya suruh jalan-jalan lah gitu ya. Suruh jalan-jalan. Suruh turun-turun istilahnya begitu ya kan. Bagian dari kausalitas yang memungkinkan kita penuhi, kita penuhi. Kalau kita punya potensi lebih dari sekedar badan kita, ya kita gunakan juga potensi itu ya sebagai bagian dari kausalitas. Nanti akan seperti apa di balik peristiwa masuk itu akan terjadi apa dan bagaimana, mengapa. Nah, yang kayak gitu kita tawakalkan atau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Semoga terkait dengan Al-Maidah 23 ini sudah cukup jelas ya. Selanjutnya yang saya sampaikan adalah bahwa tawakal sendiri itu, dari sisi hakikat tawakal itu sangat terkait dengan beberapa hal. Sebelum kita baca yang di Imam Nawawi ini, Syekh Nawawi ini, jadi terkait dengan beberapa hal. Nomor satu, tawakal itu berkaitan dengan sejauh mana tingkat ma'rifat. Sejauh mana tingkat ma'rifat, tingkat kenalnya kita dan tahunya kita kepada Allah sejauh mana. Ya. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin bagus dan semakin tinggi hakikat dan kualitas tawakal kita. Nah, tentu untuk mengenal Allah ini secara garis besar pintunya dua. Pintunya dua secara garis besar. Ya. Bisa juga tiga, tapi pintunya dua. Yang pertama adalah kita baca Al-Quran. Dan kita selami, kita internalisasi semua ayat yang berbicara tentang Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui ayat-ayat yang kita baca itu. Ya kan? Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim.
maka kita elaborasi seperti apa Rahman Allah, seperti apa Rahim Allah, ya kan? Nah, semakin kita elaborasi, kita dalami, maka semakin kuat makrifat kita kepada Allah. Dan semakin kuat makrifat kepada Allah, maka semakin tinggi dan semakin benar, semakin tepat hakikat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pintu pertama. Kita baca ayat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Yang kedua, kita baca ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta. Tadabbur lah istilahnya, ya. Maaf, kalau Quran tadi tadabbur, kalau ini tafakkur lah, tafakkur alam. Jadi dengan satu kaidah bahwa jika dalam tafakkur itu kita dapati sesuatu yang agung, maka kita yakini, kita makrifati yang menciptakan jauh lebih agung. Jika dalam tafakkur kita dapati keindahan, maka kita yakini dan kita makrifati yang mencipta jauh lebih indah. Kita dapati keteraturan, maka zat yang mencipta maha sempurna dan maha mampu mengatur segala urusan. Nah, begitu ya, dari tafakkur itu semakin kita internalisasi bagian-bagian dan kita jelajah bagian-bagian dari alam semesta yang merupakan ayat-ayat yang tersebar dan terbentang di mana-mana ini, semakin kuat makrifat kita kepada Allah SWT, maka semakin kuat pula tingkat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mau ditambahkan 3 ya 1 lagi, ya. Dengan cara kita mengasah ketajaman hati kita. Ya, kalau kita ibaratkan hati itu adalah cermin, kita gosok, kita asah supaya betul-betul kemilau, jernih, sehingga pada saat hati itu digunakan untuk tadabbur ayat-ayat al-makru'ah dan tafakkur ayat-ayat al-mashhudah, itu bisa menangkap tingkat makrifat yang sangat luar biasa. Oke, itu poin pertama. Jadi hakikat tawakal itu sangat dipengaruhi. Nomor satu adalah tingkat makrifat kita kepada Allah. Nomor 2, tawakal itu juga harus dibangun atas kesadaran bahwa Allah SWT menciptakan satu sunnatullah. Allah SWT menciptakan satu sunnatullah yang bernama kausalitas, hukum kausalitas. Bahwa banyak hal di alam semesta ini terjadi mengikuti kanon kausalitas atau kaidah kausalitas, sebab akibat. Kaidah apa? Sebab akibat. Nah, termasuk bahkan mukjizat itu sebenarnya juga sebab akibat, hanya saja karena jarang terjadi, ya kan? Orang menganggapnya itu keluar dari kaidah sebab akibat. Nah, itu ada sebab akibatnya juga. Jadi tawakal setelah makrifat kita harus yakini, kita sadari bahwa ada kanon di alam semesta ini yang namanya kanon as-sabab wal musabbabat atau kausalitas. Nah, lalu kita menjalani urusan kita, baik urusan tadi awam tadi, urusan perut umpamanya, kalau para nabi dan rasul urusan mengimplementasi perintah Allah untuk berjuang mewujudkan kehendak Allah, gitu ya. Nah, itu ada kausalitasnya yang perlu dilakoni dan dijalani. Nah, setelah itu baru masuk berikutnya adalah hakikat tawakal setelah makrifat dan kesadaran kausalitas, baru namanya tingkat kepasrahan kita kepada Allah. Tingkat kepasrahan kita kepada Allah dimulai dari level namanya husnudzon kepada Allah. Level apa? Husnudzon kepada Allah, dan puncaknya adalah kita pasrah. Kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu cerita, tetapi di dalamnya berisi beberapa cerita, ya.
atau satu periwayatan tapi menggambarkan beberapa cerita. Ya anggap saja beberapa cerita lah. Saya sekarang ingin bercerita ya. Beberapa cerita kita anggap satu cerita saja. Jadi bayangkan Bapak Ibu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dulu ditangkap oleh Raja Namrud. Ditangkap kemudian diikat, tangan kakinya diikat. Tangan kakinya apa? Diikat. Nah, setelah dalam keadaan terikat dan tidak berdaya seperti itu, Raja Namrud perintahkan kepada rakyatnya untuk menyiapkan api yang sangat besar. Api yang sangat besar, yang tidak mudah padam. Tidak mudah padam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh orang-orangnya Namrud, ya kan? Apakah dia mau mengubah keimanan dan pendirinya atau tidak? Kalau tidak mau mengubah, dia akan dilemparkan ke dalam api yang sangat besar itu. Nabi Ibrahim tentu ya tidak mau menuruti maunya Raja Namrud dan orang-orangnya. Akhirnya Nabi Ibrahim itu dijadikan sebagai peluru. Kita asumsikan begitu ya, peluru. Tapi bukan peluru senjata modern sekarang. Peluru manjanik. Peluru apa? Manjanik. Manjanik itu kalau kita bayangkan ya, anggap saja ketapel raksasa lah gitu ya. Anggap saja apa? Ketapel raksasa. Ada ketapel raksasa yang kalau kita main ketapel itu kan pelurunya itu batu kerikil ya. Batu kerikil ukuran segini saja ya. Ini kalau kita main ketapel ukuran segini. Tapi kalau manjanik itu ya anggap saja ketapel, cuma batunya itu batu segede kerbau gitu ya, segede gajah gitu batunya. Ya tentu ketapelnya raksasa sekali ya. Batunya ditaruh situ, ditarik ya. Ditarik oleh beberapa ekor sapi atau kerbau dan manusia juga. Setelah karetnya itu tertarik sampai batas maksimal, lalu dilepaskan tarikan itu. Maka walaupun batu segede kerbau atau segede gajah itu akan meluncur dengan sangat deras. Dan kalau dia menabrak apa saja ya akan roboh dan hancur. Itulah manjanik. Nah, tapi kali itu peluru manjaniknya bukan batu, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena target mereka agar Nabi Ibrahim meluncur dari jarak yang cukup jauh, jatuhnya di pusat nyala api, karena apinya sangat gede besar, sehingga posisi orang tuh melihat api itu dari jauh, karena kalau dekat pasti kepanasan. Nah, cara memasukkan Nabi Ibrahim ke sana bagaimana? Ya harus dilemparkan dengan manjanik itu. Nah, ceritanya pada saat Nabi Ibrahim SAW meluncur, melayang di angkasa begitu, menuju ke api. Saat melayang begitu menuju api, saat itu malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim SAW. Kata malaikat Jibril, Ibrahim katanya, kamu ada perlu gak kepada saya? Maksudnya dalam keadaan kamu lagi meluncur ke api, kamu ada perlu gak kepada saya? Minta tolong ke saya. Ya saya kan bisa, misalnya tangkap kamu untuk tidak jatuh ke api, atau saya bisa kepakkan sayap saya untuk memadamkan api, atau saya bisa marah kepada mereka yang telah melemparkan kamu. Banyak yang bisa dilakukan kemungkinannya oleh malaikat Jibril. Tapi kata Nabi Ibrahim AS, kepada kamu, Anda ada perlu, saya tidak ada perlu kepada kamu. Kepada Allah ya, saya ada perlu kepada Allah SWT. Lalu Nabi Ibrahim AS mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya, yang dijadikan lagu cukup bagiku Allah ya. Cukup bagiku Allah, dan Allah lah sebaik-baik zat tempat kita memasrahkan urusan kita. Tempat kita memasrahkan urusan kita. Nah, di situ lagi-lagi itulah tawakalnya para nabi dan rasul. Tawakal menanggung konsekuensi dari pilihan memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia tawakal kepada Allah, maka datanglah perintah Allah kepada api. Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Akhirnya begitu Nabi Ibrahim jatuh ke api, ya, semua tali mengikat ke dalam, mengikat tubuhnya itu terbakar oleh api. Sementara api itu kepada Nabi Ibrahim bersifat bardan wasalaman. Bersifat bardan wasalaman. Sedangkan kepada yang lain-lainnya ya bersifat membakar. Oke. Itu cerita ya. Tentang tawakal. Satu saja ya. Nah, sebenarnya ada cerita kedua dan ketiga, tapi sementara itu dulu deh. Waktunya sudah mendekati jam 6.30 ya. Nah, Syekh Nawawi rahimahullah di kitab ini menjelaskan bahwa tingkatan tawakal ada 3. Tingkatan tawakal ini dari sisi tingkatan hakikat tawakalnya. Hakikatnya, bukan dari sisi dalam urusan apa. Ya, kalau sebelumnya saya ceritakan itu dalam urusan apa. Kata beliau, tingkatan paling bawah itu adalah ya seperti kita percaya kepada orang yang menjadi wakil kita. Udah kita percaya kepada wakil kita. Nah, tingkatnya seperti itu. Nah, level atasnya seperti tawakalnya anak kecil pada ibunya. Pokoknya apa-apa ibu, dikit-dikit manggil ibu dan sebagainya, saking tawakalnya kepada ibunya. Oke. Nah, tingkatan yang paling tinggi kata Syekh Nawawi adalah seperti mayit di tangan yang memandikan. Seperti mayit di tangan yang memandikan. Dalam arti ya sudah terserah yang memandikan, mau dimiringkan, mau tengkurapin atau mau digeletakin, ya kan? Diguyur dari atas, dari bawah, terserah yang memandikan, ya. Nah, itu tawakalnya mayit, Ini Syekh Nawawi menjelaskan tentang tingkatan substansi tawakalnya. Oke, sementara ini yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ada manfaatnya bagi kita semua dan kita mendapatkan bimbingan taufik kita dari Allah untuk bisa mengimplementasi dan mengamalkannya. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.